Pemirsa, kita akan memasuki kabar nampayan. Direktorat Jenderal Kependudukan Wan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan kartu tanda penduduk digital sebagai pengganti KTP elektronik. Bahkan mereka jemput bola dengan mendatangi instansi-instansi yang berada di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk mendatangi pula kantor DPRD Banjarmasin. Direktorat Jenderal Kependudukan Wan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan kartu tanda penduduk digital sebagai pengganti KTP elektronik. Identitas kependudukan digital ini nantinya bisa diakses dari ponsel. Pelayanan kartu tanda penduduk digital pun terus pula dilakukan oleh Disdukcapil Banjarmasin. Bahkan mereka jemput bola dengan mendatangi instansi-instansi yang berada di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk mendatangi pula kantor DPRD Banjarmasin. Terlihat 2 orang petugas dari Disdukcapil Banjarmasin melayani anggota DPRD, Wanstaf, Sekretariat Dewan, serta insan media di DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 8 Februari 2023. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, Wahitakoni Prima TV menyambut baik adanya keinginan pemerintah untuk mendigitalisasikan identitas kependudukan ini karena mempermudah warga dalam melakukan urusan lantaran identitas kependudukan berada di aplikasi di dalam handphone tanpa perlu lagi membawa identitas dalam bentuk fisik. Namun, pemerintah harus kembali mengkaji identitas kependudukan digital ini karena kada seberatan orang, ujar politisi Partai Gerindra ini memiliki handphone Android. Ini adalah salah satu bentuk juga pendataan di seluruh warga Kota Banjarmasin. Memang karena tadi kita sempat juga berbincang dengan pelaksana yang saat ini melakukan digital KTP, bahwa dikatakan bahwa satu akun itu 1 orang. Nah, jadi ini kan akan juga salah satu jadi hambatan bagi yang tidak memiliki HP Android. Dan juga tadi sempat kita tanyakan kalau selain HP Android yang bentuk yang lain bisa nggak? Nah, informasinya juga tidak bisa dengan menggunakan yang namanya iPhone ya. Nah, ini juga salah satu mungkin akan menjadi kendala nantinya dalam pembuatan KTP digital. Sebenarnya memang satu bentuk ini adalah satu tempat yang akan menjadi mudah. Kita tidak perlu lagi kekhawatiran tidak punya KTP, yang pasti kita ada HP, ada aplikasinya dan tinggal kita scan dan disampaikan. Di sana juga ada menu-menunya bahwa kita sudah melaksanakan aksi juga sudah ada di dalamnya. Tinggal kita menyampaikan dan menyampaikan ke pihak petugas kalau untuk melakukan pemeriksaan KTP sebenarnya. Muhammad Yamin berharap identitas kependudukan digital ini terus disosialisasikan karena tentunya bebuhan orang yang sudah tua kada memahami terkait aplikasi ini.